Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto Musal, guru SD Negeri Dodobelopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana kelas 6 SD Negeri 22 Belopa. Baiklah Bapak Ibu, kita simak penjelasan berikut. Jadi materi kali ini tentang pesawat sederhana. Sebelum masuk kepada penjelasan lebih mendalam lagi, lebih detail, maka saya tampilkan dulu tentang gambar-gambar daripada pesawat sederhana, jenis-jenisnya seperti apa, ada katrol, ada bidang miring. Jadi ini adalah contoh daripada pesawat sederhana yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Adapun mengenai pesawat sederhana itu sendiri, yang pertama pengertian daripada pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana yaitu berbagai peralatan yang memudahkan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi ketika Anda mempelajari pesawat sederhana, maka kita harus mengenal berbagai istilah sebagai berikut. Yang pertama ada namanya titik kuasa, di mana merupakan tempat gaya kuasa itu diberikan. Yang kedua titik beban, merupakan tempat di mana meletakkan benda. Dan yang ketiga titik tumpu, merupakan titik yang nantinya akan menjadi tumpuan untuk beban dan memiliki sifat tetap. Adapun jenis-jenis pesawat sederhana, yang pertama adalah pengungkit, di mana pesawat sederhana ini adalah yang berupa batang keras yang memiliki rotasi pada titik tempuh. Prinsip kerja daripada pengungkit dengan menggunakan kata kecuk, beban berat dapat dipindahkan dengan mudah. Olehnya itu bagaimana cara memperkecil gaya? Jadi gaya bisa diperkecil dengan memendekkan lengan beban. Jika lengan beban lebih pendek, maka lengan yang akan memanjang. Jadi lengan listrik semakin memanjang, maka gaya yang dibutuhkan juga semakin kecil. Jika dirumuskan FXLK sama dengan WXLB. Tadi sudah dijelaskan tentang pengungkit. Nah, di dalam pengungkit sendiri terbagi lagi menjadi 3 jenis pengungkit. Yang pertama adalah jenis pertama seperti gunting, di mana gunting ini jenis jenis pertama, titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Sementara jenis kedua, contohnya pembuka tutup botol, di mana beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Sementara jenis ketiga, contohnya pingset, titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Berdasarkan rumus yang telah dijelaskan tadi, maka pengungkit dibedakan menjadi 3, yakni seperti tadi yang sebutkan di gambar, pengungkit tingkat 1. Pengungkit tingkat 1 memiliki titik tumpu berada antara titik kuasa dan titik beban. Contohnya yang lalu, jungkat-jungkit, linggis, dan masih banyak lagi. Yang kedua, pengungkit tingkat 2 merupakan pengungkit yang memiliki titik beban di antara titik listrik dan titik tumpu. Contohnya pemecah kemiri, gerobak dorong, pembuka tutup botol, dan pengungkit tingkat 3. Jadi pengungkit tingkat 3 ini adalah yang memiliki titik kuasa antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya stapler, pingset, alat pancing, kemudian lengan manusia ketika sedang memegang benda dan lainnya. Jenis pesawat sederhana yang kedua yaitu bidang miring. Jadi bidang miring berdasarkan pesawat sederhana berupa palu atau bidang miring yang tujuannya digunakan untuk memindahkan batang dengan beban yang berat. Semakin miring bidangnya, semakin kecil gaya yang diberikan. Jadi rumusnya yaitu FXS WXH keterangan F
sama dengan gaya, S sama dengan panjang papan, W sama dengan beban, dan H sama dengan tinggi papan. Jadi berikut adalah contoh-contoh bidang miring, ada gambarnya, dilengkapi dengan menggambar, misalnya seseorang yang menaikkan barang di atas mobil box, itu menggunakan papan yang dimiringkan kemudian didorong. Kemudian ada gambar paku itu mencabut ada gambar palu-palu yang digunakan untuk mencabut paku. Kemudian ada gambar sekrup dan gambar kampak untuk membelah kayu. Jadi itulah contoh-contoh penerapan bidang miring. Jenis pesawat sederhana yang ketiga yaitu katrol. Jadi katrol merupakan satu pesawat sederhana yang berupa roda beralur dikelilingi beberapa bagian. Jadi prinsip kerja mengubah arah gaya yang dapat menimbulkan beban berat. Beban dapat teratasi. Pada umumnya katrol menjadi 3 bagian. Yang pertama katrol tetap. Katrol tetap yang adalah katrol yang memiliki posisi selalu tetap ketika digunakan. Katrol tetap digunakan untuk penggerak timba yang ada di sumur. Jadi keuntungan mekanis katrol ini tetap karena gaya kuasa memang sepenuhnya digunakan untuk menarik beban sehingga F sama dengan W. Jadi keuntungan mekanisnya 1. Kemudian katrol bergerak, yaitu katrol yang berubah posisi ketika digunakan. Contohnya katrol yang digunakan untuk mengangkat semen sampai ke lantai atas dalam pembangunan. Yang ketiga, katrol majemuk, merupakan perpaduan dari katrol bergerak dan tetap. Jadi keuntungan mekanisnya dapat ditentukan dari banyaknya tali yang digunakan. Semakin banyak katrol yang digunakan, semakin mudah juga untuk mengangkat barang. Oke, sebagai tahap akhir, ini adalah gambar jenis-jenis katrol. Saya kira bisa diamati sendiri seperti apa bentuknya, seperti apa itu katrol tetap, tunggal, katrol tunggal bebas, kemudian satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Jadi ini adalah contoh-contoh daripada katrol yang digunakan manusia dalam memudahkan pekerjaannya sehari-hari. Demikianlah penjelasan singkat tentang pesawat sederhana dan jenis-jenisnya dan apa pula kegunaannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.